kelak pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Kiamat pasti akan terjadi, nggak usah ragu-ragu. Jangan pengen ngomong emang ada apa hari kiamat. La raiba, nggak ada keraguan, pasti terjadi. Dan manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Kita akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Kalau orang haji dikumpulkan di Padang Arafah, kita di Padang Mahsyar. Dan yang kita injak bukan tanah yang seperti sekarang kita injak. Allah ganti dengan perak. Kenapa sekarang tanah bukan perak? Allah tahu habis dipaculin buat ngiket cincin. Kalau perak ya. Sama rel kereta diaurin apa tuh? Koral, batu kerikil. Kalau ditaruh duit gopean tiap hari habis. Ya. Orang bantalannya aja tuh pakai kayu jati, dicolongin. Dulu kan pakai kayu jati. Kayu jati yang paling mahal tuh dari Jawa Timur, pakai buat bantalan, dicolongin. Dan dijual buat bikin bangku, bikin lemari, bikin tempat tidur. Makanya sekarang diganti pakai betonan coran. Ya, seandainya diganti pakai beton nangka, habis lagi. Untuk betonnya tuh beton itu. Ya Allah, manusia kayak apa sih? Ya itu kan jalanan kereta. Yang naik kereta paling sedikit banget. Ya, sekali jalan itu 9 gerbong. Isinya 80 orang. Ya, kan hampir 800 orang. Kalau bantalannya diangkat, ya bukan anjlok lagi. Pikirannya pendek. Ya, cuman ngurusin sepiring buat perut, apa begitu tuh? Itu manusia. Nah, nanti ketika kita di Padang Mahsyar, bayangin tanah yang seperti ini kalau kita disuruh berdiri sejak 1 hari, matahari sedang panasnya dari mulai jam 10 sampai jam 3 nggak nyanggup kita sehari itu. Kita disuruh diri, ya dikasih duit sarang 200.000 di parkir timur. Lalu ya di parkir timur kan ada punan tuh di atas aspal. Ya kita disuruh diri dari mulai jam 7 ya sampai jam 6 sore. Dikasih 200.000, romannya mikir. Ya kita bilang mendingan gua mampus sudah. Bener, itu baru 1 hari. Nanti kita dikumpulin di Padang Mahsyar 1000 tahun. 1000 tahun. Tanahnya perak. Matahari lebih dekat dari apa yang ada sekarang. Nah, ini kalau nggak dapat naungan dari Allah, nggak dipayungin oleh Allah, nggak dikasih tempat teduh oleh Allah, nggak ada nyanggup. Oleh itu kata Nabi ada 7 golongan nih, ya yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang pertama kata Rasulullah, imamun
adilun, seorang imam yang adil. Siapa sih imam? Anak Haji Pudin. Ya, yang besok berkawin ya. Hidayat besok Maya. Ya, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Yang paling kecil pemimpin adalah memimpin diri kita sendiri. Yang kedua, memimpin keluarga. Siapa? Istri. Kalau udah berkembang, anak, cucu, pembantu rumah tangga kita. Itu termasuk pimpinan kita tuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Nih kalau di lempengan ini kita nggak adil sama diri kita, nggak adil sama istri kita, nggak adil dengan anak-anak kita, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang ada ayat keluarnya? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Anak Indramayu yang mana? Lanjutin ayatnya tuh. Cakep. Ya, ada yang punya anak perawan nggak? Hah? Masih sekolah. Ini juga saya ada tawaran di Cipete Utara, Jalan Haji Abdul Majid, janda. Ya, umurnya baru 69. Ya, banyak yang mau sama dia, tapi dia nggak mau. Saya ketemu sama dia, dia minta dicariin, yarin aki-aki nggak apa-apa, asal yang hafal Quran, nggak apa-apa. Ya, dia punya kontrakan bangun sama orang asing, ada 4 kontrakan bangun orang asing itu. Jadi orang asing yang kerja ke Indonesia, jadi diplomat. Kemudian kita nih tanah kosong 1000 meter dibangun sama dia semuanya. Kalau dia pulang itu milik kita. Itu ada 4. Ya, paling kecil banget itu ukuran 15 meter kali 20 meter bangunannya. Dan isi rumahnya semuanya sembalut. Itu dia punya 4. Umurnya baru 67 tahun. Dan punya bajai 40. Bajai 40. Cipete daerah Kemang emang bajai semua. Ya, dan punya kopaja 12. Punya kopaja 12. Kontrakannya 47 pintu. Itu harganya kontrakan paling murah 3 juta per bulan. Dia minta cari nama saya Yarin, sekalipun umurnya udah 80 tahun, yang penting hafal Quran. Buset, sama nyarinya. Hah? Cakep banget orangnya, biar udah nenek-nenek kayak Titi Puspa. Ya, rumahnya di Cipete dekat Masjid An-Nur, Jalan Haji Abdul Majid. Kalau yang paling ke sono pernah tahu tuh. Ya, dia ditinggal oleh suaminya, punya anak 2, anaknya semuanya udah punya rumah. Kalau ada yang mau daftar, cepetan ke rumah saya.
Ya, soalnya saya jatahnya 2 rumah buat saya yang jadi calon. Nyarinya susah ini, cuman syaratnya gitu, hafal Quran dan nggak punya bini. Kalau punya bini dia nggak mau. Ngapain katanya? Tuh. Kan hafal Qurannya ini jadi masalah. Saya bilang, udah, kalau 2 tahun lagi saya sanggup. Apa kata dia? Keburu gua mati, Ji. Ya, kalau 2 tahun lagi, ya, insya Allah saya sanggup. Ya, apa anak Majalengka saya kasih. Ya, apa anak Indramayu, apa Lenteng Agung, apa Pulau Gadung, yang mana aja. Saya bilang nggak apa-apa, kawin sama nenek-nenek, yang penting kaya. Kata dia keburu mati kalau 2 tahun lagi, Meji. Jadi begitu. Jadi kata Allah begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman. Ini jelek-jelek kita punya iman. Bener. Kena iman itu harganya mahal. Kata Habib Usman. Modal kita buat masuk surga iman. Karena orang bisa beriman sebab hidayah dari Allah. Kalau nggak dapat hidayah dari Allah nggak bakal beriman. Apa iya? Lihat Abu Jahal. Kurang bagaimana? Satu kampung sama Nabi. Umurnya kagak beda sama Nabi. Waktu masih kecil main sama Nabi. Tapi ketika Nabi diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul, paling mentang, paling kagak percaya. Kenapa? Nggak dapat hidayah. Coba dah. Hasan dari Solo yang jauh sama Mekah, jauh sama Madinah. Nabi belum pernah kemari, tapi dapat hidayah. Beriman, makanya iman mahal. Orang kalau punya iman senantiasa selalu merasa diawasin oleh Allah. Mau buat begini, nggak berani. Tapi ketika imannya dicabut, baru dia berani melanggar ajaran agama. Jadi begitu kata Allah, qu anfusakum, pelihara diri kamu. Ini kalau kita jadi orang adil. Dari apa? Dari api neraka. Adilnya bagaimana? Dunia dengan akhirat seimbang. Dunia dengan akhirat seimbang. Kalau dunia kita kejar 12 jam, akhirat 12 jam, itu baru adil. Ada orang yang ibadahnya 12 jam, susah nyarinya kayaknya, susah. Tapi udah gregetnya kayak orang ahli sorga. Gregetnya, ngerti greget? Gayanya. Padahal kan kemarin kita udah jelasin tuh. Yang pahala sholat wajibnya banyak, pahala sholat sunatnya banyak, pahala puasanya banyak, zakatnya banyak, sodakonya banyak, bisa bangkrut. Sekarang ngomongin adil. Kita bisa adil nggak kepada diri kita? Padahal setiap Jumat kita diingetin oleh khotib. Ibadallah, innallaha ya'muru. Wah, tidur orang khutbah ini. Ya, ada nggak tuh di ujung khutbah kedua? Ada. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bukannya Nabi bilang itu jadi syarat itu. Syarat, bukan rukun ya. Syarat sahnya khutbah. Ingetin tuh jamaah. Allah memerintah agar supaya kita bisa berbuat adil minimal kepada diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Istri,
Makanya istri jangan banyak-banyak, Mas. Atuh aja tanggung jawabnya di akhirat berat. Seandainya istri kita open cup. Apa itu open cup? Hah? Open cup. Beriam. Wah, nyocok itu. Beriam. Istri kita beriam. Kita enggak ngomel. Kita enggak marah. Tanggung jawab nggak tuh? Tanggung jawab. Anak kita beriam, kita diam aja, tanggung jawab. Nah lo, ku anfusakum wa ahlikum. Nggak gampang nih urusannya. Belum yang kita makan, kemudian kita empanin anak kita, empanin dah tuh. Kasar banget bahasa ini, empanin, mengkambing. Dengan barang yang remeng-remeng, apalagi nyata-nyata kagak halal. Tanggung jawab lagi sebagai orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Makanya jangan ngomong, gua mah sembahyang gua rajin 5 waktu di masjid. Setiap bulan gua hatam Quran. Gua nggak pernah nggak naruh duit di kotak masjid. Setiap liwat paling kecil 50.000 setiap minggu. Di mana majlis-majlis gua datang, cakep, jelek. Tapi kalau istri beriam, anak beriam, ya tanggung jawab. Ketika anak kita disiksa di neraka, kita ada di dalam sorga, ngomong tuh bini, ngomong tuh anak, ya Allah, saya nggak terima ayah saya, suami saya ada di dalam sorga, kalau saya dimasukin ke dalam neraka. Allah tanya, emang apa? Lah saya nggak pernah dilarang beriam sama suami saya. Bahkan suami saya dibeliin ya celana bego. Bego apa begi? Yang buat perempuan tuh yang kelihatannya cakep, yang nyampe dengkul doang. Oh, nggak dilarang oleh suami saya. Dan saya kemana aja nggak pernah pakai kerudungan, suami saya nggak larang. Ya, kalau sebab itu saya dimasukin neraka, tarik suami saya yang ada di dalam surga. Ayo, jangan cakep sendiri-sendiri ibadah. Keluarga tanggung jawab, anak dan ku anfusakum wa ahlikum nahro dari api neraka. Ini belum masih neraka nih. Kalau masih kita dikumpulin di padang mahsyar, ya sebab panasnya kata Rasul ada orang yang kelelep sama keringetnya sendiri sampai dengkul. Keringetnya sendiri sampai dengkul. Ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang kelelep. Nah lo, kalau kita ya baru 1 minggu udah kelelep, masih ada 999 3 hari. Padahal baru seminggu udah kelelep, sisanya masih banyak. Di situ banyak yang putus asa. Ya Allah, cepet-cepet adilin biar saya masuk neraka juga. Di kita masuk neraka enak kali. Tuh omongan itu omongan sahabat tuh. Orang yang putus asa karena udah gak nyanggup kebanjiran dengan keringatnya sendiri. Jadi bukan amal kita yang cakep aja, lihat anak cucu kita. Waktunya udah habis, baru nyampe anak cucu. Ya, makanya pikir-pikirnya tuh. Kalau yang punya bini 2, 3, 4, kita nggak atur aja bikin repot di akhirat. Apalagi 4, yang enak 4-4-nya baik, ya nulungin kita. Coba, yang enak 4-4-nya baik, nulungin kita masuk surga.
Cuman ada enggak? Tuh jadi masalah. Yang kebanyakan nuntut. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, ini baru ku anfusakum wa ahlikum naro. Belum nanti diceritakan Al-Qur'an itu ya bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kita ini dilempari ke neraka ngeleger kayak api disiram pakai bensin, pakai solar, pakai minyak tanah, bukan minyak kelapa, lagi susah. Ya Allah.